Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan mata kuliah teknik sungai. Pertemuan keempat, morfologi sungai. Ini kita mempelajari morfologi sungai, perubahan-perubahan sungai. Sebab sungai itu berubah-ubah tiap ada hujan. Ini morfologi sungai satu. Dena alur sungai. Dena alur sungai dengan peta dasar das. Itu pertama kita buat region warna hasil interpretasi terasa Landsat. Kedua, fakta fisik aliran sungai. Jadi fakta fisik aliran sungai itu kita pelajari dan hasil warna-warna dari satelit citra Landsat. Fakta fisik aliran sungai alami berdasarkan region warna. Jadi warnanya apa? Ada warna hijau, warna biru itu air, warna hijau itu pepohonan. Kemudian keempat, cuplikan sketsa morfologi sungai. Kemudian dari cuplikan morfologi sungai lari ke fakta fisik aliran sungai alami berdasarkan region warna. Kemudian kelima, turun ke morfologi sungai. Dari morfologi sungai ini ada yang dari badan sungai, tanggul sungai, itu badan sungai itu dasar sungai, tinggi aliran normal, dan tinggi aliran debit saat mencapai tinggi puncak. Dua, tanggul sungai, tebing atau jaring sungai, dan lahan bantaran sungai. Nah ini terjadi permasalahan apalagi sungai itu di sampingnya itu ada jalan. Jadi jalan itu sering terdegradasi. Kemudian liputan lahan bantaran sungai, penutupan lahan, land cover, penggunaan lahan itu digunakan untuk apa? Yang agak rawan itu kata Bapak tadi, ada sungai yang di Sekayu itu sungai, ada jalan itu jalan negara juga. Ini sering terjadi sering terjadi pengaruh dari sungai tersebut sehingga merusak dari badan jalan tersebut. Ini morfologi sungai. Itu degradasi, agredasi, dan 3 pasang surut. Apa pasutnya? Naiknya berapa, turunnya berapa? Itu biasanya dari naik ke turun itu biasanya mendegradasi pinggir-pinggir sungai. Apalagi yang di tambang-tambang liar mengambil dari material-material untuk bahan bangunan, pasir, koral yang ada di Sekayu itu. Ini sketsa morfologi sungai, ada fakta fisik bantaran sungai. Kemudian dari citra Landsat atau satelit itu ke penutupan lahan, peta jaringan sungai. Kemudian dari fisik juga ada sketsa morfologi sungai. Dari fisik juga itu tutupan lahan tadi, peta jaringan sungai. Kemudian dari fisik bantaran sungai ada peta ketinggian dan lereng. Nah, peta ketinggian lereng ini larinya ke bentuk medan. Sedangkan penutupan lahan itu peta tematiknya penutupan lahan bantaran. Nah, juga dari fisik itu peta geologi, morfologi geologi, kemudian peta tanah hijau, jenis tanahnya apa? Ada clay, ada lanau, ada berpasir, ada humus, ada banyak macam. Data hujan. Nah, ini juga diperlukan data hujan, distribusi hujan. Kita sudah mempelajari apa itu distribusi Gumbel, apa banyak distribusi hujan. Kemudian luasan bantaran, derajat kerentanan bantaran sungai, kemudian grid analisis sensitivitas, fisik wilayah morfologi sungai, data spasial fisik wilayah lahan bantaran tersebut. Parameter kriteria kerentanan lahan bantaran. Nomor 1, penutupan lahan. Ini kriterianya, ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Ini parameternya. Ini parameter penutupan lahan. Ada lahan bantaran rata-rata dikuasai oleh penduduk 10 kk per hektar, lebih besar. Kemudian
lahan bantaran dikuasai oleh penduduk 2 sampai dengan 10 kakak per hektar, ini yang sedang. Kemudian kriteria yang rendah, lahan bantaran rata-rata dikuasai oleh penduduk lebih kecil dari 2 kakak, ini yang rendah. Kemudian nomor 2, parameter lebar bantaran ada lebih kecil dari 25 meter, itu lebar bantarannya, ada 25 meter sampai dengan 50 meter, itu yang sedang. Kemudian yang rendah itu lebih besar dari 50 meter. 3, parameter potensi longsor dan gerusan. Tinggi longsoran atau gerusan pada tebing atau jaringan sungai lebih besar dari 15 meter kubik per hektar per tahun. Kemudian yang sedang, longsoran gerusan pada tebing atau jaringan sungai 5 sampai 15 meter kubik per hektar per tahun. Kemudian rendah itu lebih kecil dari longsorannya, lebih kecil dari 5 meter kubik per hektar per tahun. 4, parameter potensi sedimentasi. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini yang tinggi, kriteria kerentanan yang tinggi, akumulasi sedimentasi pada badan sungai, dataran banjir lebih besar dari 100 meter pangkat 3 per hektar per tahun. Kemudian yang sedang itu antara 25 sampai 100 meter per hektar per tahun, meter kubik per hektar per tahun. Kemudian yang rendah lebih kecil dari 25 meter kubik per hektar per tahun. Nah, ini kita lanjut. Ini parameter formasi geologi. Ada yang tinggi geologinya, formasi geologi lebih kecil dari 25%. Kemudian ada yang sedang, formasi geologinya 25 sampai 50%. Kemudian ada yang rendah, lebih besar dari 50% formasi geologinya. Ini ada macam-macam, ada batuan beku, ada vulkanik. Ini lebih ke ilmu geologi. Ini persepsi masyarakat, ini lebih ke ilmu sosial. Ini perlu juga kita ketahui persepsi masyarakat ini. Jadi yang selanjutnya adalah ketujuh, formasi geologi. Nah, ini yang mesti kita pelajari lebih dalam, parameter hidrologi. Itu ada tinggi, struktur badan sungai memiliki morfologi pasang surut. Pasut ini yang pasut ini dekat-dekat laut. Itu pada saat musim hujan itu airnya dari hulu ke pinggir laut. Pada saat musim bulan purnama dari laut ke hilir apabila musim kemarau. Tapi kalau ada musim hujan di hulu, musim bulan purnama di hilir, itu perpaduan antara hilir, antara dari hulu dengan perubahan dari laut. Jadi air lautnya, bantarannya, strukturnya, morfologinya, pasang surutnya lebih tinggi. Struktur badan sungai memiliki morfologi agradasi. Kemudian struktur badan sungai memiliki morfologi degradasi. Ada agradasi, ada degradasi. Itu yang sedang itu agradasi, yang rendah itu degradasi atau perubahan dari morfologi sungai tersebut. Ini ada nilai scoring kriteria derajat kerentanan lahan bantaran. Itu ada parameter. 1, penutupan lahan itu tinggi, sedang dan rendah, nilainya 6, yang tinggi ini scoringnya. Scoring yang sedang itu 3, yang rendah itu 1. Jadi ini 6, 3, 2, 1. Ini seluruh mulai dari penutupan lahan, ukuran lebar bantaran, potensi longsor dan gerusan, potensi sedimentasi, 5 formasi geologi, 6 persepsi masyarakat, 7 morfologi sungai. Ini nanti bisa dikombinasi. Ini jumlah untuk yang tinggi itu 42 nilai scoringnya, yang sedang itu 21 nilai scoringnya, yang rendah itu 7. Nanti ada kombinasi berapa yang kita nilai di lapangan. Ini ketentu kerentanan. Tinggi plus 21 itu yang sedang. Kemudian sedang, yang tinggi itu 21, ini tinggi. Kemudian yang sedang itu 18 sampai 21.
Yang rendah itu lebih kecil dari 18. Ini scoringnya. Nah, ini adalah peta das di sebelah kiri. Di sebelah kanan ini adalah pasang surut 48%. Ini ada gedung-gedung, ini pasang surut, ini biasanya pinggir-pinggir laut, pasut ini. Ini ada rumah-rumah, ada gedung-gedung. Ini ada agradasi, ini agak lebih ke hulu, ini 40 sampai 40,8%. Ini biasa di tengah. Kemudian degradasi, ini di hulu. Di hulu degradasi 11 sampai 2%. Ini biasanya masih di hulu ini masih dilindungi oleh pepohonan dan semak belukar. Lanjut. Nah, ini profil morfologi sungai. Ini contoh das atas sebelah kiri. Ini nama sungai. Ada nama sungai, kemudian morfologi sungai, ini profil sungainya, morfologi sungainya ada. Kalau nama sungai apa itu? Sungai Pasanggerahan, sungai apa? Sungai Musi. Ini ada pasang surut, ada degradasi, ada agradasi. Ini profil sungainya. Bisa kita buat berbagai macam profil sungai. Kemudian ketinggiannya ada minus, ini tergantung penelitian kita. Kemudian konfigurasi lapangan, dataran rendah, dataran tinggi, kemudian bantaran. Kemudian 5 curah hujan. Ini curah hujan mulai dari lebih kecil dari 1.800 sampai ada yang 3.000, ada yang paling rendah itu 1,8. Nah, suruhnya morfologi geologi. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini bentuk tag berbentuk grafik. Jenis lahan apa? Lahan bakau, gambut, latasol. Itu tergantung penelitian apa yang akan kita teliti. Ini wilayah bagian das. Ini adalah das Musi. Contoh ilustrasi das Musi. Ada das Musi, ada das Kerinci, ada das Rawas. Ini das Musi, das Rawas, das Kerinci. Das Rawas ini di Muratara. Das Kerinci ini di Kerinci. Kemudian das Lematang. Kemudian ada das Ogan, das Komring. Di hulunya sekali ada das Mesuji. Mesuji ini tapi tidak masuk kita, sudah masuk ke Lampung. Das Enim ini di Muara Enim. Ini das Kerinci itu di antara Rawas dan Kerinci itu ada das Kelingi. Itu nanti kita sama-sama teliti, kita sama-sama amati apa yang akan terjadi di das Kelingi, karena das Kelingi menyangkut daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo. Itu perlu kita teliti wilayah das tersebut itu. Ini klasifikasi tutupan lahan di tiap subdas Musi. Ini subdasnya ada das Batang Peledas, ada das Batang Harileko, ini arah Jambi, kemudian das Baung, das Sungai Deras. Nah, das Kelingi, nah ini yang kita akan lebih cermati. Das Kelingi ini tumbuh air tawar dan payau. Ini kemudian yang kedua hutan lindung. Ini ada 15,821. Terus ada yang ketiga hutan produksi atau perkebunan 7,991. Kemudian ada 4 sawah, rumput, semak belukar. Nah, ini sawah termasuk das Kelingi, ini sawah. Kemudian yang nomor 5 itu pemukiman. Nomor 6 Tegalan. Ini ada das Lematang, das Lakitan, das Komring. Ini das Kikim, Kelingi, Kikim, Komring, Lakitan, Lematang, Medak, Musi Hulu, Ogan, Rawas, Semangus. Nah, Semangus yang paling kecil ini 1,541. Ini sumbernya dari Putro, dari Basuki dan Putro 2013.
Nah, ini contoh das kita buat di sebelah kiri, kemudian kita ambil, dibuat tutupan lahannya, air-air itu anak-anak sungainya kita buat, das itu kemudian apa yang terjadi di tutupan lahan tersebut, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Nah, ini contoh bagian hulu hilir dari das Ciliwung, hulunya, hilirnya, kemudian bagian hulu. Bapak pengen sekali das musi itu dibuat seperti ini, luasnya diteliti. Ini batas das, ini das Citarum. Nah, ini batas dasnya, berbagai macam das. Ini contoh ilustrasi saja. Bapak ambil dari penelitian dari Putranto tadi. Das Cileunyi, das Citarum, Cisadane, Ciliwung, ada yang dari Bekasi, Kali Bekasi, Himalaya. Ini das Citarum. Ini pola aliran dalam das. Satu, pola aliran dendritrik, bentuknya menyerupai garis pada penampang daun. Terdapat struktur batuan beku pada pegunungan dewasa. Dua, pola rektangular, umumnya terdapat struktur batuan beku, biasanya lurus mengikuti struktur patahan, di mana sungainya saling tegak lurus. Tiga, pola trellis, pola ini berbentuk kuat mengikuti lipatan batuan sedimen. Pada pola ini terdapat perpaduan sungai konsekuen dan subkonsekuen. 4, pola radial, pola ini berbentuk mengikuti suatu bentuk muka bumi yang cembung yang merupakan asal mula sungai konsekuen. Nah, ini tugas pola aliran sungai. 1. Ilustrasikan dengan gambar pola aliran das menurut Takeda dan Sosrodarsono 1972. Ini kita dasnya das musi ya, yang lebih cenderung itu das kelingi. Itu das kelingi. 2. Apa perbedaan masing-masing pola das tersebut? 3. Mengapa hujan deras di bagian hulu das Citanduy cepat syarat, kemudian lamban sampai ke laut, sehingga wilayah pengelolaan das bagian tengah sering terjadi banjir. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sungai muda dan sungai tua. Nah, ini adalah ilustrasi yang sebelah kiri. Kami mengukur sungai di Kota Lubuk Linggau, tempat wisata yang ada di Kota Lubuk Linggau Barat. Kemudian ini adalah pola aliran Sungai Kelingi. Sungai Kelingi yang mengalir ke Bendung Waterpang dan terakhir mengalir ke daerah irigasi Tugu Mulyo. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.